Saat ini ada 4 planet kecil mirip Bumi yang sedang mengitari salah satu sistem bintang terdekat dengan kita. Kita bicara yang terdekat kedua. Planet-planet berbatu kecil ini masing-masing bermassa 20-30% massa Bumi. Jadi, bukan Bumi 2.0, tapi masih cukup padat. Akankah salah satu dari mereka menjadi rumah baru kita suatu hari nanti? Ya, bisa jadi manusia di masa depan mungkin akan mengunjunginya suatu hari nanti. Bukan tahun depan, tapi kita bisa saja mengirim misi ke sana. Tapi jangan berharap ada tetangga dari luar angkasa. Planet-planet itu mungkin bukan rumah bagi kehidupan. Setidaknya tidak ada kehidupan yang bisa kita kenali. Mari kita lihat planet tersebut. Planet-planet itu dinamai Barnard B, C, D, dan E. Kreatif sekali ya. Planet paling dalam memiliki massa 26% massa Bumi. Yang kedua sedikit lebih besar, massanya 30% massa Bumi. Yang ketiga memiliki massa 4% lebih besar dari sebelumnya. Dan terluar, bukan yang terbesar, planet ini masih bayi dengan massa 19% massa Bumi. Semua planet itu kemungkinan besar berbatu, seperti planet tata surya kita. Planet-planet ini mengitari bintangnya sangat dekat, karena itu mereka hanya butuh beberapa hari, kurang dari seminggu, untuk mengelilingi bintangnya satu kali putaran penuh. Bagaimana dengan bintang yang dikelilingi planet-planet ini? Bintang itu bernama bintang Barnard. Para astronom menduga setidaknya ada satu planet yang mengorbit bintang ini. Pertama, bintang ini sangat dekat dalam ukuran kosmik tentu saja. Hanya trio Alpha Centauri yang lebih dekat dengan kita. Bintang Barnard hanya berjarak kurang dari 6 tahun cahaya, yang pada dasarnya berada di sebelah kita. Tapi bintang ini tidak seperti matahari. Bintang Barnard merupakan bintang katai merah, jenis bintang paling umum ditemukan. Massa bintang ini hanya 1/6 massa matahari. Tapi katai merah merupakan tambang emas untuk mempelajari planet-planet di luar tata surya. Dengan mempelajari bintang Barnard, para ilmuwan bisa mengetahui seperti apa planet-planet di sekeliling bintang tunggal, seperti matahari atau bintang katai merah ini, dan lingkungan seperti apa yang mungkin dimiliki planet katai merah. Dan yang paling penting, kita bisa menemukan jawaban untuk pertanyaan, mungkinkah salah satu dari tempat-tempat ini mendukung kehidupan? Selama ini para ilmuwan menduga ada planet gas raksasa mirip Jupiter yang berada di dekat bintang Barnard. Semua itu karena bintang tersebut mengalami sedikit goyangan. Bintang itu tampak bergeser mendekati dan menjauhi bumi dari waktu ke waktu. Jadi ada sesuatu yang menariknya, tapi bukan planet raksasa yang menariknya. Menurut penelitian Maret 2025, ada 4 planet batuan yang lebih kecil. Masing-masing bermassa 4 kali massa Merkurius. Suatu hari mereka berkumpul dan menarik-narik bintang bersama-sama. Planet-planet ini berada sangat dekat dengan bintangnya. Sedemikian dekatnya sehingga mereka bisa mengitari bintang hanya dalam beberapa hari. Sayangnya, karena itu, planet-planet tersebut terlalu panas untuk bisa mendukung kehidupan. Selain itu, karena keempat planet ini tampaknya bisa menjelaskan pergerakan bintang, para peneliti menduga tidak ada benda lain yang mengorbit di zona Lake Huni. Jadi, tidak ada Bumi 2.0 yang mengorbit di sekeliling bintang Barnard. Ini merupakan penemuan mengagumkan, terutama karena bintang ini pada dasarnya adalah tetangga kosmik kita. Ditambah lagi, sistem ini mungkin kelak bisa dijangkau dengan mesin fusi nuklir atau layar ringan, sistem propulsi futuristik yang bisa membuat perjalanan jauh lebih cepat. Kita mungkin bisa pergi ke sana suatu hari nanti. Dan kita akhirnya akan mengetahui apakah dunia-dunia ini benar-benar tak berpenghuni dan bahkan mungkin bisa menjajahnya. Mari kita lihat cara para ilmuwan menemukan planet-planet tersembunyi di bintang. Biasanya para astronom menemukan eksoplanet ketika mereka melihat eksoplanet melintas di depan bintang dan menghalangi cahaya. Tapi bintang Barnard cukup rumit karena dalam pandangan kita seperti melihat dari atas sistem. Jadi planet-planetnya tidak menghalangi cahaya seperti biasanya. Karena itulah mereka menyebutnya paus putih besar pemburu planet. Untuk menyiasatinya, para peneliti menggunakan instrumen super sensitif bernama Maroon X yang dipasang pada teleskop Gemini North di gunung berapi Mauna Kea, Hawaii.
Selama 112 malam yang tersebar dalam 3 tahun, teleskop ini menangkap perubahan kecil dalam pergerakan bintang. Pergeseran ini memungkinkan para ilmuwan untuk mengetahui berapa banyak planet yang menarik bintang dan juga memperkirakan ukurannya. Awalnya, mereka menemukan 3 planet, tapi kemudian mereka menggunakan alat lain yang dinamai Espresso dan terletak di teleskop sangat besar di Chili. Dan setelah menggunakan Espresso ini, mereka menemukan planet keempat. Dengan menggabungkan data dari kedua instrumen tersebut, mereka bisa mengatakan dengan lebih percaya diri bahwa temuan mereka itu solid, bukan hanya gangguan acak pada data. Meskipun katai merah seperti bintang Barnard merupakan tipe bintang paling umum, sebagian besar bintang terlalu jauh untuk bisa dilihat dengan mudah. Temuan baru ini menunjukkan planet batuan kecil bisa jadi merupakan hal yang umum ditemukan di sekeliling bintang-bintang seperti ini. Dan itu sangat penting untuk penemuan di masa depan. Menemukan eksoplanet baru memang keren, tapi mungkin akan lebih menarik kalau kita bisa mempelajari proses kelahiran dan evolusinya. Sebuah penelitian terbaru berhasil mencatat penemuan yang manis. Planet-planet yang baru lahir ternyata lebih mirip Smarties, permen populer dari Inggris, daripada bola. Selama ini, kita selalu menduga bayi planet dilahirkan dalam bentuk bola, tapi bisa jadi planet-planet itu berbentuk bola lonjong. Tim ilmuwan dari University of Central Lancashire di Inggris menggunakan simulasi komputer untuk membuat model pembentukan planet di piringan gas padat yang mengelilingi bintang muda. Setelah itu, mereka membandingkan model tersebut dengan pengamatan yang sebenarnya dan menemukan planet-planet muda itu memiliki bentuk yang tidak biasa. Masalahnya, meskipun sudah hampir 6.000 eksoplanet yang ditemukan, para astronom masih belum memiliki pemahaman yang jelas mengenai urutan kejadian yang menandai kelahiran dan evolusi awal eksoplanet. Tapi, penelitian baru ini mungkin bisa menjelaskan proses tersebut. Jadi, para astronom meneliti mekanisme pembentukan planet gas raksasa seperti Jupiter dan sampai pada kesimpulan bahwa planet-planet terbentuk dari pusatnya. Setelah itu, para peneliti memusatkan perhatian pada bentuk awal planet-planet tersebut. Peneliti juga tertarik pada bagaimana mereka bisa mendorong pertumbuhan benih planet ini. Bagaimana mereka bisa menjadi planet yang begitu masif, bahkan ada yang lebih besar dari planet raksasa di tata surya. Menurut teori standar pembentukan planet, pertumbuhan tersebut terjadi secara bertahap dan mulus. Pertama, partikel-partikel debu mulai saling menempel, berubah menjadi objek yang lebih besar dan lebih besar lagi. Proses ini berlangsung dalam waktu yang sangat lama dan dikenal sebagai pertambahan inti. Inilah model pembentukan planet yang disukai para ilmuwan. Ada teori lain yang menyatakan bahwa kelahiran planet bisa terjadi dalam waktu yang lebih singkat. Teori ini melibatkan piringan protoplanet, piringan gas yang menyusun 99% massa planet dan debu, sekitar 1%. Piringan ini mengitari bintang yang baru terbentuk dan secara hipotesis, planet-planet bisa terbentuk dari awan ini. Piringan protoplanet kemungkinan besar merupakan produk sampingan yang umum dalam pembentukan bintang. Massa piringan tersebut bisa berkisar antara 0,001 hingga 0,3 massa matahari. Di dalam piringan seperti itu, materi perlahan-lahan bergerak ke dalam, dan partikel-partikel debu tumbuh semakin besar hingga seukuran kerikil. Setelah 2-3 juta tahun, piringan protoplanet raksasa yang berputar akan pecah menjadi beberapa bagian, dan begitulah bayi planet dilahirkan. Teori ini dikenal sebagai model ketidakstabilan piringan. Adapun model yang dibangun oleh tim tampaknya mendukung teori kedua yang kurang disukai, yaitu pembentukan planet yang cepat melalui ketidakstabilan piringan. Teori ini menjelaskan bagaimana planet-planet besar terbentuk dengan cepat pada jarak yang cukup jauh dari bintang induknya. Adapun bentuk aneh planet-planet yang baru terbentuk bisa disebabkan oleh materi yang jatuh ke planet-planet tersebut. Kemungkinan besar, materi tersebut jatuh ke kutub-kutub planet baru. Salah satu kesimpulan utama penelitian ini adalah penampakan eksoplanet muda, seperti yang kita lihat dari bumi, bisa berbeda-beda, tergantung dari sudut pandangnya. Jika bumi diarahkan menghadap ke eksoplanet, maka akan tampak eksoplanet tersebut memiliki bentuk bola. Tapi, jika dilihat dari sisi lain, bayi eksoplanet akan tampak seperti Smarties sungguhan.
Tim ini akan terus menyelidiki pembentukan planet dengan bantuan model komputer yang lebih baik. Mereka yakin bisa mengetahui peran lingkungan di sekitar planet muda dalam mempengaruhi bentuk dan proses pembentukannya. Lihat langit di malam berbintang, kamu akan melihat ribuan titik kecil di sana. Kayaknya titik-titik itu tetap di satu tempat, tapi sebetulnya selalu bergerak. Dalam 100.000 tahun, nggak akan ada lagi rasi bintang dengan bentuk atau pola yang sama dengan yang kita kenal sekarang. Dan pikirkan semua katai merah, bintang kecil, planet, benda angkasa yang nggak tampak tanpa alat bantu pandang. Bintang-bintang katai merah itu keren banget loh. Biasanya berukuran sekitar setengah dari matahari kita, dan intensitas cahayanya 1/10-nya. Mungkin katai merah bukan yang paling terang di langit, tapi umurnya bisa sangat panjang. Reaksi fusi nuklir terjadi jauh di dalam inti bintang. Itu yang membuatnya bersinar. Bintang-bintang besar melepaskan sejumlah besar energi, membakar bahan bakar bintangnya. Tapi, bintang semacam itu cenderung menghabiskan semua bahan bakarnya cuma dalam beberapa juta tahun. Bintang-bintang kayak matahari kita biasanya hidup sampai 10 miliar tahun. Tapi, katai merah nggak memakai bahan bakar sebanyak itu. Sinarnya nggak begitu terang, dan nggak butuh banyak energi untuk mendukung keberadaannya. Katai merah mirip mobil hemat energi, karena itu bisa bertahan sampai ratusan miliar tahun. Sebagian katai merah terkecil mungkin hidup sampai 10 triliun tahun. Sebagian besar hidrogen dalam bintang mirip matahari, tetap tak terpakai. Gas ini lebih banyak terdapat di atmosfer dibanding dalam inti bintang tipe itu. Artinya, hidrogen nggak terlibat dalam reaksi fusi. Lain halnya dengan katai merah. Katai merah mengedarkan plasma di seluruh bintang. Bintang ini menarik hidrogen baru dari lapisan luar ke dalam intinya. Itu yang membuat reaksi fusi tetap berjalan. Suatu hari, jauh di masa depan, bintang-bintang seperti matahari kita akan kehabisan bahan bakar dan mati. Alam semesta akan penuh katai merah kecil. Mereka nggak akan punya cukup energi untuk bersinar dan menerangi ruang di sekitarnya. Keturunan kita, kalau ada, akan mewarisi alam semesta gelap dan redup. Ketika menua, matahari akan membesar sehingga akan menghancurkan planet-planet di dekatnya. Pertama, Merkurius, lalu Venus, lalu kita. Di sisi lain, mungkin bumi akan bertahan, tapi kemungkinannya kecil dan nggak lama. Matahari akan membakarnya sampai garing ketika planet kita mendekat. Planet-planet luar tata surya juga akan selamat, tapi mereka akan bergerak makin jauh memasuki ruang angkasa. Matahari akan kehilangan sebagian masanya saat ukurannya membesar. Tarikan gravitasinya menentukan orbit planet-planet. Ketika bintang kita menjadi kurang masif, gravitasinya juga akan melemah, dan planet-planet luar nggak akan punya ikatan kuat dengan matahari. Tata surya kita nggak terisolasi. Ada banyak bintang lain dalam galaksi kita. Dalam 30 miliar tahun, bintang-bintang yang beredar di dekatnya akan mengacau planet luar, lalu dengan cepat melontarkan semua planet terbesar keluar dari tata surya. Planet terakhir akan tinggal agak lebih lama, mungkin 100 miliar tahun. Tapi planet ini pun lambat laun akan ditendang dari tata surya. Ada teori yang mengatakan bahwa kita memperoleh sebagian besar air di planet ini dari meteorit dan komet bermuatan es, juga bola es dan debu beku. Ketika mereka menabrak bumi muda, mungkin mereka membawa air yang diperlukan untuk pembentukan kehidupan. Tapi, objek yang mungkin telah membentuk kehidupan di bumi juga bisa menjadi akhir dari planet kita. Bukan seandainya, tapi lebih pada kapan. Dan ilmuwan berpikir sangat mungkin asteroid atau komet yang cukup besar akan menyapu kehidupan di bumi dan menghantam planet kita. Tapi, ini akan terjadi di masa depan yang jauh. Dan syukurlah, kita punya teknologi untuk memprediksikan hal-hal seperti itu dan bereaksi tepat pada waktunya. Tapi, ada tabrakan kosmik lain yang nggak bisa kita hindari, apapun yang kita lakukan. Andromeda, galaksi tetangga kita, sedang bergerak 110 km per jam ke arah tata surya. Jarak antara Bima Sakti dengan Andromeda sejauh 2,5 juta tahun cahaya. Jadi, tetangga kita belum akan segera melalui jarak itu. Tabrakan baru akan terjadi dalam waktu sekitar 4 miliar tahun. Tabrakan antara dua galaksi seperti itu bisa menyebabkan kekacauan besar bagi keturunan
kemungkinan kita kalau masih ada yang tinggal di bumi. Kedua galaksi akan bergeser saling melewati, lalu keduanya akan berpisah sampai gaya gravitasi mulai menarik keduanya. Ketika menyatu, kedua galaksi akan kehilangan strukturnya yang mirip cakram, lalu membentuk satu galaksi elips besar. Galaksi ini bahkan sudah punya nama panggilan, Milkomeda. Bima Sakti yang kita kenal sekarang nggak akan ada lagi. Ruang angkasa selalu bergerak berubah secara konstan. Ilmuwan memiliki beberapa skenario tentang apa yang mungkin terjadi pada alam semesta di masa depan. Nomor 1, robekan besar. Teori ini menyatakan alam semesta akan meluas tak terbatas. Di satu titik, gaya perluasan itu akan lebih kuat dari gaya gravitasi yang menyatukan semuanya. Jika ini terjadi, semua galaksi, bintang, lubang hitam, dan benda antariksa lain termasuk bumi akan terkoyak. Alam semesta akan menjadi sekumpulan partikel lepas sampai sekitar 5 miliar tahun lalu. Alam semesta meluas perlahan karena tarikan gravitasinya yang kuat. Lalu pertumbuhannya makin cepat. Sebagian ahli bilang hal ini terjadi karena dampak energi gelap. Energi gelap adalah energi misterius yang menyusun hampir 70% alam semesta kita. Kekuatan ini mendorong alam semesta untuk meluas lebih cepat, bukan melambatkannya. Jadi, dalam skenario robekan besar, energi gelap akan unggul atas gravitasi, hingga pada titik bisa mengoyak atom-atom secara individu. Skenario nomor 2, remukan besar. Ada kemungkinan alam semesta akan mencapai titik di mana ia akan berhenti meluas. Gravitasi akan menjadi kekuatan dominan. Bahkan, mungkin gravitasi akan membalikan perluasan alam semesta. Lalu, jagat raya akan mulai menyusut hingga semua planet, bintang, bahkan seluruh galaksi bertabrakan. Akhirnya, seluruh alam semesta akan runtuh. Begitu semuanya memadat jadi satu titik yang kecilnya tak terbatas, disebut remukan besar. Mungkin alam semesta akan mulai meluas lagi. Teori nomor 3, pembekuan besar. Dalam skenario ini, entropi akan berkembang sampai nilai maksimalnya. Pada dasarnya, entropi adalah gagasan bahwa semua yang di alam semesta mengalami ketidakteraturan pada suatu titik. Begitu entropi sudah maksimal, panas dalam sistem akan menyebar rata. Kemudian, alam semesta akan lenyap karena tak akan ada lagi ruang bagi panas. Gerakan mekanik apapun di alam semesta akan berhenti. Jagat raya akan sangat kosong. Dan gas akan sangat tipis hingga nggak ada bintang baru yang bisa terbentuk atau bersinar lagi. Di alam semesta itu, waktu cuma sekedar ruang kosong tanpa akhir. Tak ada yang terjadi dengan planet, bintang, atau makhluk hidup. Seluruh alam semesta membeku, gelap, dan tak bergerak karena nggak ada energi yang bisa membuat benda bekerja lagi. Bermiliar-miliar tahun setelah bintang terakhir terbakar habis dan pudar, lubang hitam akan mengirim pesan alam semesta telah berakhir. Lubang hitam adalah area dengan gaya tarik gravitasi yang sangat kuat, begitu kuat hingga nggak ada yang bisa lolos darinya. Lubang hitam bisa semasif 100 matahari, sedang lubang hitam supermasif masanya bisa melebihi 1 miliar matahari. Kamu bisa menemukan lubang hitam sebesar itu di pusat kebanyakan galaksi. Seperti semua yang lain, lubang hitam juga akan berakhir. Tapi saat momen itu tiba, lubang hitam nggak akan lenyap begitu saja. Lubang hitam akan hilang dengan ledakan besar kembang api yang menerangi alam semesta dalam momen-momen terakhir keberadaannya. Ini akan menjadi akhir dari seluruh era. Lubang hitam biasanya bertahan dengan menelan bintang dan gas yang mendekatinya. Kerakusannya adalah fitur utama yang memberitahukan keberadaannya. Seringnya ada piringan akresi di sekelilingnya. Piringan ini tersusun atas semua materi dan partikel yang telah dikoyak dan ditarik masuk. Mirip air ketika berpusar memasuki lubang drainase. Ketika materi dan partikel mendekat, mereka akan bergerak makin cepat. Ini menghasilkan panas yang membuat piringan akresi bersinar, yang sekali lagi memberitahukan keberadaan lubang hitam. Ya, lubang hitam memang nggak begitu lihai main petak umpet. Benda-benda yang melintasi horizon lubang hitam yang juga disebut point of no return akan hilang selamanya. Tapi, Stephen Hawking berteori bahwa kamu mungkin bisa lolos dari lubang hitam. Ada partikel bergerak bahkan di ruang hampa. Misalnya,
Sebuah partikel memiliki energi positif dan yang lain negatif. Keduanya mendekati lubang hitam. Salah satunya mungkin akan jatuh ke dalam, sedang yang satunya akan lolos. Itu artinya lubang hitam telah memancarkan partikel itu, dan partikel ini telah mengambil sebagian massanya yang bisa menyebabkan lubang hitam mulai menyusut. Ketika mulai menguap, lubang hitam kehilangan massanya dan pelan-pelan mengecil. Makin banyak partikel mulai meninggalkannya, hingga semua energi yang tersisa lenyap sama sekali. Dalam bersepuluh detik terakhir, akan ada kilatan energi dan cahaya raksasa di area antariksa yang sangat sempit. Lalu, semuanya tiada. Jadi, apakah matahari yang kelak bertanggung jawab atas kehancuran planet kita, atau hantaman meteorit raksasa, atau wabah penyakit? Kemungkinan bukan. Tampaknya kehidupan akan lenyap karena alasan yang sangat tak terduga. Manusia, hewan, serangga, ikan, dan sebagian besar mikroba akan musnah dari muka bumi karena oksigen. Lebih tepatnya karena ketiadaannya. Penelitian terbaru menunjukkan jumlah sumber air tawar dengan tingkat oksigen yang sangat rendah atau nol di area pesisir meningkat di seluruh dunia. Selama 65 tahun terakhir, zona perairan minim oksigen di lautan dunia telah meningkat 4 kali lipat. Apa artinya? Kemungkinan besar lenyapnya kehidupan di bumi akan terjadi jauh sebelum seluruh lautan mengering akibat matahari. Kiamat mungkin terjadi dalam waktu sekitar 1 miliar tahun lagi. Tapi bukan berarti planet ini juga akan musnah. Periode keberlimpahan oksigen di bumi diperkirakan hanya mencakup sekitar 20-30% dari total usia planet ini. Jadi kita hanyalah penghuni sementara di sini. Coba pikirkan betapa lamanya itu 1 miliar tahun. Homo sapiens baru muncul 300.000 tahun lalu, artinya seluruh sejarah peradaban manusia hanya memakan waktu kurang dari 0,5 juta tahun. Jadi santai, 1 miliar tahun itu lama. Nanti mungkin manusia sudah nggak lagi menghuni bumi. Kita mungkin akan menguasai perjalanan antariksa dan menemukan planet baru di luasnya jagat raya. Lantas kenapa udara bisa hilang? Seiring dengan memanasnya matahari, bumi juga menghangat. Panas ini akan mengurai karbon dioksida, gas krusial bagi fotosintesis seluruh tumbuhan. Tanpa karbon dioksida, tumbuhan nggak mampu menghasilkan oksigen. Penurunan kadar karbon dioksida akan memicu peningkatan metana, gas yang cukup berbahaya bagi kita. Semua ini terdengar logis, tapi ini baru alasan sekunder hilangnya oksigen. Masalah sebenarnya adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Seiring dengan makin terangnya matahari, ia akan mulai memanaskan bebatuan di bumi seperti granit dan basal. Mereka akan lapuk lebih cepat. Ketika runtuh, batu-batu ini mengambil karbon dioksida dari udara yang bikin bumi menjadi panas. Jika kadar karbon dioksida di udara berkurang, bumi harusnya jadi lebih dingin. Tapi masalahnya matahari akan bersinar semakin terik dan panasnya akan melampaui efek pendinginan ini. Sekalipun bebatuan menyerap karbon dioksida, sengatan matahari akan begitu dahsyat hingga bumi tetap jadi super panas. Kemudian matahari yang lebih intens dan faktor alam lain menyebabkan pelapukan granit dan basal. Batuan ini bereaksi dengan karbon dioksida dan air membentuk karbonat yang masuk jauh ke dalam bumi. Proses ini menghilangkan karbon dioksida dari udara, yang berarti tumbuhan gak bisa memproduksi oksigen sebanyak yang dibutuhkan karena karbon dioksida adalah bahan bakarnya. Selain itu, gunung berapi melepaskan gas yang juga mengurangi jumlah oksigen di udara, jadi matahari melalui penghancuran batuan memengaruhi apa yang terjadi di dalam bumi dan menentukan kadar oksigen di udara. Sekitar 1 miliar tahun lagi, matahari akan menjadi sangat terang hingga nggak ada batuan yang bisa melindungi bumi dari panasnya. Dan pelepasan gas akan menghentikan fotosintesis dan produksi oksigen. Setelah itu, planet kita akan kembali ke kondisi purba seperti 2,4 miliar tahun silam. Ke masa ketika peristiwa oksidasi besar dimulai. Peristiwa ini jauh lebih krusial ketimbang, katakanlah, Olimpiade pertama atau kemunculan manusia di planet ini. Miliaran tahun lalu, nyaris nggak ada oksigen di bumi, yang ada hanyalah campuran gas seperti nitrogen, amonia, metana, karbon dioksida, dan lain-lain. Memang gas-gas ini masih ada di atmosfer
atmosfer kita kini, tapi jumlahnya jauh lebih melimpah di masa lalu. Kehidupan sulit terbentuk di kondisi seperti ini, tapi setelah perjuangan panjang, kehidupan itu berhasil. Awalnya bumi dihuni oleh bakteri yang paling sederhana, termasuk Cyanobacteria. Mereka belajar membuat oksigen dengan menggunakan sinar matahari, air, dan karbon dioksida. Kerja mereka selama miliaran tahun mengubah atmosfer menjadi kaya oksigen. Inilah yang kita kenal sebagai peristiwa oksidasi besar. Peristiwa ini seperti perayaan agung kehidupan karena dengan hadirnya oksigen, makhluk hidup baru bisa muncul. Tapi Cyanobacteria nggak belajar fotosintesis karena mikir, oh yuk bikin oksigen, keren banget. Bukan, oksigen itu produk sampingan. Cyanobacteria cuma mau satu hal, mendapat energi sebanyak mungkin. Untuk itu mereka belajar fotosintesis dan ini membantu mereka menyimpan energi menggunakan sinar matahari. Mereka menggunakan pigmen khusus untuk menyerap cahaya dan hasil dari proses ini adalah pelepasan oksigen. Ini berlangsung selama ratusan juta tahun sampai pada satu titik mereka menghasilkan terlalu banyak oksigen. Oksigen ini mulai merusak gas-gas lain yang telah ada sebelumnya. Sebagai contoh, oksigen memakan banyak metana. Akibatnya bumi sedikit mendingin dan zaman es pun dimulai. Tapi itu cerita lain ya. Singkatnya dalam 1 miliar tahun, kita berisiko kembali ke masa sulit itu lagi. Tapi semoga saja kita berhasil pindah ke planet lain dengan pesawat luar angkasa atau menemukan solusi lain. Lantas apa yang akan terjadi pada planet kita ini nanti? Mungkinkah kehidupan baru muncul kembali tanpa oksigen yang melimpah? Mungkin saja, tapi akan jauh lebih sulit. Dibutuhkan sumber energi alternatif selain matahari, contohnya ventilasi hidrotermal. Dan tahu nggak, di bumi ada ekosistem yang memanfaatkan energi semacam ini. Salah satunya bisa ditemukan di Gua Movil, Rumania. Bayangkan sebuah tempat dengan kadar oksigen yang minim, gelap gulita tanpa cahaya matahari. Selama jutaan tahun evolusi, kehidupan yang unik dan agak seram telah berkembang di gua ini. Gua ini pertama kali ditemukan pada tahun 1986 dan para ilmuwan masih terus menelitinya. Pintu masuk ke gua cuma berupa lubang kecil di tanah, sebuah terowongan sempit menukik jauh ke perut bumi. Di dalam gua, udara dipenuhi hidrogen sulfida dan karbon dioksida dengan kadar oksigen cuma setengah dari luar. Manusia tidak akan mampu bertahan di sana tanpa masker khusus. Tapi bagi makhluk hidup setempat, inilah rumah dan mereka merasa nyaman di sana. Ada puluhan spesies yang menghuni gua ini dan banyak di antaranya tak ditemukan di belahan bumi lain. Di sini terdapat monster-monster kecil yang aneh, siput putih, laba-laba putih, kelabang dengan kumis panjang, udang transparan, bahkan spesies lintah yang belum teridentifikasi. Karena gelap, semua makhluk ini nggak butuh mata. Mereka buta tapi dilengkapi antena dan kaki-kaki panjang dan kepekaan yang memungkinkan mereka bernavigasi dalam kegelapan. Mereka juga nggak punya pigmen warna, jadi semua serangga dan laba-laba ini berwarna putih atau transparan. Tapi jika oksigen di sana sangat minim dan nggak ada fotosintesis, gimana semua kehidupan ini bertahan? Semua berkat bakteri autotrof yang unik, mereka menyerap karbon dioksida dan menghasilkan nutrisi. Bakteri ini adalah makanan bagi organisme lain yang kemudian menjadi mangsa bagi makhluk yang lebih besar. Dengan kondisi ini, terbentuklah rantai makanan utuh di dalam gua yang mencukupi kebutuhan nutrisi seluruh penghuninya. Evolusi telah merancang sebuah ekosistem unik yang eksistensinya terisolasi dari dunia luar. Ini bagaikan alam semesta mini yang tumbuh mengikuti hukumnya sendiri. Tapi alam semesta ini nggak mengembang karena seluruh makhluk hidup di sini bergantung pada ventilasi hidrotermal dan autotrof. Tanpa itu, dari mana mereka mendapatkan energi? Tapi bayangkan jika matahari meredup, hampir semua oksigen lenyap dan seluruh permukaan planet tertutup ventilasi hidrotermal. Gelap dan udara dipenuhi metana, karbon dioksida, dan zat-zat lainnya. Tahu-tahu kehidupan dimulai, bahkan manusia pun muncul di satu titik. Mereka kayak apa ya? Makhluk pucat, kurus, dan buta dengan lengan super panjang yang membantu mereka bergerak dalam kegelapan. Mereka memelihara hewan kelabang besar atau kecoa yang bergerak tanpa suara di tanah.
Manusia pun membisu karena nggak punya paru-paru berisi udara untuk berteriak. Keheningan menyelimuti dunia, komunikasi terjalin melalui sentuhan. Tidak ada lagi perjalanan, semua hidup sendiri-sendiri di dekat sumber hidrotermalnya. Seluruh bumi berubah jadi film horor 1 miliar tahun lagi. Tata surya kita penuh dengan objek-objek misterius yang berasal dari mana-mana. Pada bulan Oktober 2017, para peneliti di Hawaii melihat benda misterius yang mereka namai Oumuamua. Ini berarti pengunjung dari negeri yang jauh dalam bahasa Hawaii, atau itu adalah seekor sapi yang sangat besar. Benda ini mengikuti orbit pelarian, benar-benar melarikan diri dari tarikan gravitasi planetnya, seperti melempar bola keluar angkasa dan tidak akan pernah kembali lagi. Artinya, benda aneh ini datang dari suatu tempat di luar tata surya kita. Ada banyak sekali teori tentang benda itu, mulai dari asteroid sederhana hingga pesawat luar angkasa. Para ilmuwan bahkan mengira benda itu adalah bongkahan es nitrogen dari planet yang mirip Pluto. Bentuknya yang aneh hanya menambah misteri. Perubahan besar pada kurva cahaya menunjukkan bahwa benda ini bisa saja memanjang, seperti tabung, atau lebih pipih, seperti panekuk. Benda ini tidak seperti benda yang pernah kita lihat. Oumuamua tidak berperilaku seperti komet atau asteroid. Komet berbentuk es dan memiliki ekor yang terang saat melintas dekat matahari. Sedangkan asteroid pada dasarnya hanya berupa batuan dan tidak memiliki ekor. Oumuamua tidak memiliki ekor dan tidak melepaskan gas. Seperti aku, tapi ia juga bukan batuan biasa. Permukaannya sangat mengkilap, hampir seperti logam yang dipoles. Ketika melintasi matahari, Oumuamua melesat dengan cepat seolah-olah ada roket yang menumpanginya. Dan bukan gravitasi matahari yang memberi dorongan tiba-tiba pada Oumuamua. Para ilmuwan tidak tahu pasti apa penyebabnya. Jadi, apa ya? Setelah bertahun-tahun melakukan penelitian, para ilmuwan sekarang berpikir bahwa Oumuamua mungkin adalah komet dengan hidrogen beku di permukaannya. Hidrogen ini bereaksi dengan sinar matahari, mempercepat komet dan mengubah lintasannya. Oumuamua kemungkinan besar mendapatkan semua hidrogen tersebut karena terpapar banyak sekali sinar kosmik dalam waktu yang lama. Warna merah yang indah juga dihasilkan dari sinar-sinar tersebut. Oumuamua adalah pengunjung dari tata surya yang masih muda dan kacau, di mana tabrakan dan migrasi terjadi setiap saat. Sistem seperti itu sering melontarkan banyak objek kecil. Oumuamua mungkin didorong oleh planet seperti Jupiter yang gravitasinya sangat kuat sehingga bisa melontarkan benda-benda besar ke luar angkasa. Hal yang sama juga sering terjadi pada komet. Oumuamua sudah meninggalkan tata surya kita, meskipun objek serupa kadang-kadang mengunjungi kita sekitar 1 kali per tahun. Untuk mengetahui lebih banyak tentang tamu misterius ini, para astronom berencana mengirim wahana untuk mengejar Oumuamua. Wahana ini akan memanfaatkan orbit bumi dan Jupiter untuk meluncur dengan cepat agar bisa mengejar komet tersebut. Tapi, sebagian tamu tak terduga itu tinggal lebih lama. Pada bulan Oktober 2019, teleskop luar angkasa Hubble milik NASA memotret sebuah komet kebiruan yang membawa debu dan gas. Komet tersebut sudah berada di dalam tata surya pada saat itu, sekitar hampir 500 juta kilometer jauhnya dari bumi, di suatu tempat di antara Mars dan Jupiter. Kita bisa melihat debu yang berpendar mengelilinginya, tapi kita belum bisa melihat inti komet karena ukurannya yang terlalu kecil. Nah, kecil itu relatif di sini. Benda ini berukuran sekitar 975 meter atau sama dengan 9 lapangan sepak bola. Pada bulan Maret, foto-foto Hubble menunjukkan kalau ada pecahan kecil komet yang memisahkan diri dari inti komet. Artinya, komet ini sangat aktif, tidak seperti Oumuamua. Ketika mengamatinya lebih jauh, kami menemukan bahwa inti planet ini merupakan campuran partikel es dan debu yang lepas. Permukaannya juga sangat mirip dengan yang lain, dengan area kasar dan selimut halus puing-puing es dan debu. Komet ini ditemukan oleh astronom amatir Gennady Borisov, sehingga diberi nama komet 2I Borisov. Selamat, para ilmuwan dengan cepat mengonfirmasi bahwa komet ini berasal dari luar tata surya. Dan benda-benda ini benar-benar membuat para turis antusias. Benda ini melaju dengan kecepatan luar biasa, yaitu sekitar 177.028 km per jam. Itu cukup cepat untuk mengelilingi bumi 4 kali hanya dalam waktu 1 jam. Kunjungan ini sangat menarik karena beberapa alasan.
Sebagian besar komet di tata surya kita berasal dari sabuk Kuiper atau awan Oort. Sabuk Kuiper adalah area di luar orbit Neptunus. Sabuk Kuiper seperti cincin besar yang mengelilingi matahari yang dipenuhi dengan banyak objek kecil dan es. Semuanya merupakan sisa-sisa benda purba yang berasal dari masa ketika tata surya kita masih sangat muda. Awan Oort lebih jauh lagi. Awan ini seperti gelembung raksasa di sekeliling tata surya. Juga dipenuhi objek-objek es yang sangat tua. Sebagian besar komet periode panjang berasal dari sana. Tapi dari mana asal komet 2I Borisov? Kita masih belum tahu pasti. Para ilmuwan mengatakan bahwa kemungkinan besar ia terbentuk di sistem bintang lain yang bisa jadi lebih muda atau lebih tua dari tata surya kita. Aneh juga kalau ada pilihan ketiga, NASA. Bagaimanapun, ia mungkin telah ditendang keluar dari sistem asalnya, seperti halnya Oumuamua. Meskipun komet 2I Borisov terlalu kecil untuk mempertahankan atmosfernya sendiri, komet ini mengalami koma ketika mendekati matahari. Koma adalah nama yang lucu untuk awan gas dan debu bercahaya yang mengelilingi inti komet. Awan ini terbentuk ketika panas matahari menyebabkan es komet menguap, melepaskan debu dan gas ke angkasa. Yang satu ini lebih bersahabat daripada Oumuamua dan memberi kita lebih banyak waktu untuk mempelajarinya. Hasilnya, kita belajar lebih banyak tentang sifat-sifat uniknya yang keren. Misalnya, ia tidak pernah berinteraksi dengan bintang lain. Tapi sayangnya, Borisov juga harus pergi. Sekarang ia berada di jalur yang akan membawanya kembali ke ruang antar bintang. Namun masih banyak pengunjung yang akan datang. Dan kamu mungkin pernah mendengar tentang yang satu ini. Komet besar 1996, itulah sebutan untuk komet Hyakutake. Nama komet ini juga diambil dari nama astronom yang menemukannya, Yuji Hyakutake. Kebetulan sekali komet ini ditemukan pada malam tahun baru. Pada tanggal 25 Maret 1996, benda ini melintas sangat dekat dengan bumi, hanya sekitar 0,1 satuan astronomi, sedikit lebih jauh dari bulan. Benda ini melintas di atas kutub utara. Ini merupakan salah satu perjumpaan komet terdekat dalam 200 tahun terakhir. Benda langit ini bisa dilihat di seluruh dunia dan tampak sangat terang dan indah di langit, membentang luas. Dan komet ini tidak hanya terlihat satu malam saja. Komet ini semakin terlihat selama bulan Maret dan menjadi salah satu objek paling terang di langit malam pada akhir bulan. Komet ini baru sepenuhnya memudar pada akhir bulan Mei. Komet ini merupakan komet periode panjang yang artinya butuh ratusan tahun untuk mengorbit matahari. Terakhir kali ia mengorbit adalah sekitar 17.000 tahun yang lalu. Dan sekarang periode orbitnya bertambah menjadi 70.000 tahun. Tapi jangan kecewa, masih ada komet-komet lain yang akan mencerahkan siang dan malam kita. Selain itu, ada juga objek-objek ruang angkasa yang memilih untuk tinggal lebih lama. Ada sebuah asteroid dengan nama bersuku kata banyak yang untuk mengucapkannya saja, aku sudah kesulitan. Nama ini dalam bahasa Hawaii berarti si nakal dari Jupiter. Untungnya, para ilmuwan berbaik hati kepada kita dan menjulukinya BZ. Ini mewakili para narator. Terima kasih. Ini adalah asteroid kecil dengan diameter hanya sekitar 2,9 km. Dari namanya, kamu bisa menebak bahwa asteroid ini berbagi orbit dengan Jupiter. Tapi ada satu hal yang menarik. Asteroid ini bergerak ke arah yang berlawanan, yang dikenal sebagai orbit retrograde. Asteroid yang tidak biasa ini ditemukan pada tanggal 24 November. Asteroid ini mengorbit matahari selama sekitar 11 tahun 8 bulan. Kadang-kadang melintas di dalam dan di luar orbit Jupiter. Asteroid ini telah bergerak seperti ini setidaknya selama 1 juta tahun dan akan tetap seperti itu selama 1 juta tahun lagi. Tapi kenapa ia bergerak dengan cara yang tidak biasa? BZ mungkin merupakan imigran antar bintang. Mungkin ia melewati tata surya kita sekitar 4, miliar tahun yang lalu, yaitu ketika matahari baru saja terbentuk. Kemudian, ia tertangkap oleh gravitasi, tapi ia tetap berada di orbit yang berlawanan. Atau mungkin berawal dari awan Oort, kemudian bisa jadi orbitnya yang aneh berasal dari planet 9 yang misterius, sebuah planet hipotetis yang diyakini ada di tata surya kita, jauh di luar Neptunus. Bagaimanapun, asteroid ini memberi kita lebih banyak wawasan tentang sejarah tata surya dan bagaimana materi organik bisa sampai ke bumi dari luar angkasa. Pada waktu-waktu tertentu, ada ribuan objek di tata surya kita yang berasal dari luar angkasa. Objek-objek itu tinggal di sini untuk jangka waktu yang berbeda-beda.
Tapi terkadang kita beruntung, dan semua itu akhirnya mengajarkan kita banyak hal tentang ruang antar bintang. Bayangkan kamu duduk di rumah, minum kopi, dan menonton episode baru serial favoritmu. Dan tiba-tiba, boom, crash! Apa yang terjadi? Gak ada yang mengerikan, hanya sebuah meteorit yang baru saja menabrak dapurmu setelah merusak atap. Kamu mungkin berpikir cerita ini sepenuhnya dibuat-buat, tapi itulah yang sebenarnya terjadi di New Jersey selama hujan meteor Eta Aquarid yang aktif dari tanggal 19 April hingga 28 Mei dan mencapai puncaknya pada tanggal 5 hingga 6 Mei. Batu angkasa itu sendiri berukuran sebesar roti isi daging babi gulung, warnanya juga gelap gulita dan beratnya hampir 2 kilogram. Batu itu menghantam atap dan menghantam lantai kayu, merusaknya. Ketika penghuni rumah menemukan batu itu dan menyentuhnya, batu itu masih hangat. Untungnya benda itu nggak mengandung radioaktif dan nggak ada seorang pun di rumah saat penyusup itu tiba. Tapi, apa yang paling mengejutkan dari meteorit ini? Para astronom menduga meteorit ini berasal dari bola salju kosmik yang melesat sangat jauh dari bumi. Untuk menjelaskan hal ini, aku harus menceritakan sedikit tentang Eta Aquarid. Hujan meteor ini terkenal dengan meteor-meteornya yang cepat dan meninggalkan jejak cahaya yang panjang. Hujan meteor ini dihasilkan oleh komet Halley yang menyelesaikan orbitnya mengelilingi matahari setiap 76 tahun sekali. Komet ini belum pernah mengunjungi bumi sejak tahun 1986 dan baru akan kembali lagi pada tahun 2061. Saat ini komet ini berada di dekat rasi Hydra yang jaraknya lebih dari 100 tahun cahaya dari bumi. Setiap tahun, bumi harus melewati jejak puing-puing yang ditinggalkan komet. Puing-puing itu bertabrakan dengan atmosfer kita, hancur dan menciptakan garis-garis warna-warni yang indah di langit malam. Dan itu terjadi setiap kali Halley kembali ke bagian dalam tata surya. Inti komet ini melepaskan lapisan es dan batuan ke angkasa dan sebagian mencapai planet kita. Otoritas New Jersey bagian tengah meyakini meteorit yang menyelinap masuk ke dalam rumah berasal dari hujan meteor tersebut. Tapi kurasa kamu mungkin merenungkan pertanyaan lain yang membingungkan banyak orang. Apa perbedaan di antara semua benda angkasa itu? Maksudku, ada banyak sekali benda-benda itu yang terbang di luar sana. Meteor, meteorit, asteroid, komet. Oke, yuk kita cari tahu bersama-sama. Asteroid adalah benda berbatu yang mengorbit matahari. Biasanya asteroid nggak terlalu besar dan nggak aktif. Komet berbeda. Komet diselimuti es yang biasanya menguap saat terkena sinar matahari, membentuk koma, sebutan untuk atmosfer komet. Koma ini terdiri dari debu dan gas. Komet juga punya ekor yang terbuat dari debu dan atau gas. Meteoroid adalah bagian kecil dari komet atau asteroid yang mengorbit matahari. Kalau meteoroid ini berhasil menyelinap masuk ke atmosfer bumi dan menguap di sana, maka itu adalah meteor. Meteoroid ini sering disebut sebagai bintang jatuh, dan terakhir kalau meteoroid berhasil bertahan melewati atmosfer planet kita dan mendarat di permukaan bumi, maka meteoroid itu disebut meteorit. Kalau kamu berpikir tamu luar angkasa seperti itu jarang terjadi, itu nggak sepenuhnya benar. Setiap hari planet kita dihantam lebih dari 100 ton partikel seukuran pasir. Sekitar setahun sekali, sebuah asteroid besar seukuran mobil memasuki atmosfer bumi, berubah menjadi bola api yang mengesankan dan terbakar. Untungnya sebelum mencapai permukaan planet ini, dan setiap 2000 tahun sekali, sebuah meteoroid sebesar lapangan sepak bola menghantam bumi, menyebabkan banyak kerusakan. Dan sekarang bayangin nih, sebuah asteroid yang sangat besar sedang mendekati planet kita. Gak ada seorang pun di bumi yang bisa memprediksi kemunculannya, juga gak ada yang bisa menghentikannya. Itu sebabnya, gak lama kemudian asteroid itu akan menabrak permukaan bumi. Kekuatan tabrakan itu begitu dahsyat, sehingga pengunjung ruang angkasa itu gak berhenti sampai menembus kerak bumi hingga kedalaman beberapa kilometer. Tabrakan itu meninggalkan kawah seluas lebih dari 160 kilometer. Ribuan kilometer kubik batuan padat langsung berubah menjadi uap. Tabrakan ini memicu serangkaian bencana alam yang menghapus 75% kehidupan di bumi.
Makhluk yang berada cukup dekat untuk melihat tabrakan gak bisa bertahan hidup lebih dari beberapa detik. Bahkan lebih dekat lagi ke kawah tabrakan, tanah tertutup abu panas, pasir dan reruntuhan setinggi ribuan meter. Beberapa detik kemudian segala sesuatu yang ada di sekelilingnya terbakar. Apa yang gak terbakar dalam beberapa menit setelah tabrakan akan mengalami nasib yang berbeda, bahkan lebih mengerikan. Asteroid itu menyebabkan tsunami dahsyat dan terbesar yang pernah ada. Sebuah penelitian terbaru menyatakan tsunami tersebut ribuan kali lebih kuat daripada gelombang yang pernah dilihat manusia. Tsunami tersebut begitu dahsyat hingga mengikis sedimen dasar laut hingga setengah dunia. Tim ilmuwan bahkan memodelkan ulang kejadian-kejadian dalam 10 menit pertama setelah tumbukan. Dan model yang dihasilkan menunjukkan kalau asteroid itu menghasilkan gelombang hingga 30.000 kali lebih besar dari salah satu tsunami terbesar yang pernah dicatat manusia, yaitu tsunami di Samudra Hindia pada tahun 2004. Kamu mungkin sudah bisa menebak aku berbicara tentang peristiwa nyata, yaitu tabrakan asteroid yang memusnahkan dinosaurus dari muka bumi. Asteroid Chicxulub, seperti yang kita kenal sekarang, diyakini berasal dari bagian terluar tata surya. Benda luar angkasa ini setidaknya berukuran 10 km. Asteroid ini menabrak perairan laut dangkal di dekat semenanjung Yucatan. Tabrakan itu begitu kuat sehingga meninggalkan jejak di permukaan planet. Pada 2021, para peneliti menemukan bahwa tabrakan itu telah mengukir mega ripples ke dalam kerak bumi di wilayah Louisiana Tengah saat ini. Namun peristiwa dahsyat seperti itu ketika objek sebesar itu mengancam penghuni bumi sangat jarang terjadi, hanya sekali dalam beberapa juta tahun. Batuan luar angkasa yang berukuran lebih kecil dari 24 meter biasanya terbakar di atmosfer planet kita sehingga hanya menimbulkan sedikit atau bahkan nggak ada kerusakan. Kalau meteorit berbatu yang lebih besar dari 24 meter tapi lebih kecil dari 805 meter menghantam bumi, maka akan menyebabkan kerusakan lokal di area tumbukan. Sedangkan untuk batu antariksa yang berdiameter lebih besar dari 805 meter, kemungkinan besar akan menimbulkan dampak di seluruh dunia. Dan benda-benda angkasa ini bahkan bukan yang terbesar. Sebagai perbandingan, asteroid yang menghuni sabuk asteroid utama antara Mars dan Jupiter bisa berukuran 933 km. Tapi kamu bisa bernapas lega karena asteroid-asteroid itu terlalu jauh dan gak mengancam planet kita. Setiap saat, para ilmuwan kita terus belajar lebih banyak tentang asteroid dan komet yang berbahaya. Mereka bahkan telah mendirikan Kantor Koordinasi Pertahanan Planet alias PDCO. Kantor ini memastikan objek-objek yang berpotensi berbahaya bisa dideteksi sedini mungkin. Sebuah objek dianggap potensi berbahaya jika orbitnya diperkirakan akan membawanya dalam jarak 8 juta kilometer dari bumi. Ukurannya juga harus cukup besar untuk mencapai permukaan planet kita, yakni lebih dari 30 meter. Menariknya, tumbukan meteorit bukanlah hal terburuk yang perlu kamu khawatirkan. Beberapa ilmuwan memperingatkan bahwa hal yang paling berbahaya adalah gelombang kejut yang dihasilkan oleh meteor yang pecah di atmosfer. Sebagai contoh, sebuah meteor yang awalnya merupakan asteroid seukuran gedung 6 lantai memasuki atmosfer planet kita pada Februari 2013 dan pecah pada ketinggian 24 km di atas permukaan bumi. Hal ini menghasilkan gelombang kejut yang setara dengan ledakan yang sangat besar. Pengunjung ruang angkasa yang lebih besar lagi disebut meteorit Tunguska. Meteorit ini juga 10 kali lebih energik. Meteorit ini pecah berkeping-keping di atas sungai Tunguska pada Juni 1908, meratakan 2000 km persegi hutan. Kalau meteorit itu nggak begitu besar, peristiwa ini nggak akan terdeteksi karena lokasinya yang terpencil. Jadi, adalah hal yang baik bahwa 90-95% meteor nggak selamat dari kejatuhannya di atmosfer planet kita. Hanya meteorit yang terbuat dari bahan yang lebih kuat yang bisa bertahan hingga sejauh ini. Sebagian besar meteorit diperkirakan berasal dari komet yang jauh lebih rapuh daripada asteroid. Kita juga harus mempertimbangkan kecepatan meteor. Kalau meteor mendekati bumi dengan kecepatan yang lebih lambat, kemungkinan besar meteor tersebut akan selamat dari tabrakan dengan atmosfer planet kita. Artinya meteor nggak akan terbakar seluruhnya dan sebagian dari sisa-sisanya akan mencapai permukaan bumi.
Bayangkan sebuah badai raksasa yang sangat kuat berputar di atas kepalamu. Kamu pasti akan ketakutan jika bisa melihatnya. Tapi badai ini tak terlihat oleh mata telanjang. Ini bukan badai biasa seperti angin topan. Fenomena dahsyat ini terjadi di luar angkasa. Badai luar angkasa adalah badai raksasa yang berputar, terbentuk bukan di lautan kita, melainkan di ionosfer. Ionosfer adalah bagian dari atmosfer atas bumi yang dipenuhi energi dari matahari. Badai luar angkasa tampak sangat mirip dengan badai tradisional, kecuali mereka terdiri dari plasma, gas yang sangat bermuatan. Dan alih-alih menurunkan hujan air, mereka menurunkan hujan elektron. Badai raksasa yang berputar ini muncul di atas wilayah kutub bumi. Sekarang bayangkan badai luar angkasa sebagai corong raksasa atau pusaran energi yang berputar di atas wilayah kutub. Badai ini hanya bisa terlihat dari ketinggian tinggi atau melalui satelit. Badai luar angkasa juga menghasilkan aurora yang mirip siklon. Pertunjukan cahaya berwarna-warni seperti ini tampak mirip dengan aurora biasa, tapi ada perbedaan besar. Aurora luar angkasa biasanya berputar di dekat kutub utara selama beberapa jam, menurunkan partikel bermuatan ke atmosfer atas. Badai di bumi terbentuk dari air laut yang hangat dan daerah bertekanan rendah. Badai ini didorong oleh rotasi bumi dan energi panas dari lautan. Sementara itu, badai luar angkasa terbentuk melalui proses yang sama sekali berbeda. Mereka dipengaruhi oleh medan magnet, bukan oleh air di bumi. Ketika angin matahari, yaitu aliran partikel bermuatan yang terus-menerus datang dari matahari, bersentuhan dengan medan magnet bumi dengan cara yang tepat, hal itu menciptakan semacam pusaran energi yang berputar tinggi di ionosfer. Pusaran itu mulai berputar mirip seperti badai biasa yang berputar di atmosfer. Sekarang, mari kita mundur jauh ke tahun 2014. Itu adalah pertama kalinya para peneliti melihat badai luar angkasa besar di atas kutub utara menggunakan data satelit. Badai itu sangat besar, tetapi pada saat itu mereka belum tahu persis apa sebenarnya itu. Yang mereka ketahui adalah dasarnya membentang lebih dari 600 mil dalam diameter dan memiliki beberapa lengan spiral yang tampak persis seperti lengan badai tradisional. Badai itu juga memiliki mata yang tenang di bagian tengahnya. Di sana, plasma tetap diam dibanding wilayah luar berputar cepat. Beberapa bagian badai ini berputar dengan kecepatan hingga 4.700 mil per jam. Itu kecepatan luar biasa dibandingkan badai di bumi. Tim tersebut mengamati fenomena ini selama 8 jam, setelah itu badai tersebut perlahan-lahan menghilang. Para ilmuwan baru berhasil mengidentifikasi badai ini sebagai badai luar angkasa pada tahun 2021 menggunakan pengamatan yang telah dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Badai luar angkasa memiliki beberapa ciri khas. Pertama, bentuknya seperti siklon, sangat besar, dan menghasilkan aurora terang yang bisa bertahan selama berjam-jam. Lalu ada mata badai, yaitu pusat badai yang tenang dan stabil. Badai luar angkasa juga menciptakan medan magnet melingkar dengan gangguan kuat di sekitarnya. Selain itu, para ilmuwan juga menyebutkan adanya hujan elektron di ionosfer. Hujan inilah yang menyebabkan aurora terang dan berwarna-warni tepat di bawah badai. Tapi bagaimana badai luar angkasa terbentuk? Untuk memahami proses ini, guys, kita perlu membahas dulu tentang aurora biasa seperti cahaya utara. Matahari memancarkan aliran partikel bermuatan yang juga dikenal sebagai angin matahari tanpa henti. Dan terkadang angin ini membawa ledakan energi besar menuju bumi. Untungnya bumi memiliki medan magnet yang berfungsi seperti perisai melindungi kita dari sebagian besar radiasi matahari berenergi tinggi ini. Namun, ketika angin matahari terlalu kuat, mereka bisa masuk ke atmosfer bagian atas, terutama di dekat kutub. Ketika partikel-partikel dari matahari ini mengenai medan magnet bumi, mereka melepaskan energi yang menerangi langit dalam bentuk aurora. Sekarang ada aurora biasa. Elektron dari angin matahari membangkitkan molekul nitrogen dan oksigen di atmosfer yang kemudian memancarkan cahaya, menghasilkan pertunjukan warna-warni di langit. Badai luar angkasa mirip dengan aurora, tetapi terjadi di lintang yang lebih tinggi di atas wilayah tempat aurora biasanya muncul. Mereka menciptakan efek pusaran seperti siklon yang tampak sangat berbeda. Para ilmuwan masih mempelajari kondisi pasti yang diperlukan agar badai luar angkasa dapat terjadi. Namun mereka sudah mengetahui bahwa secara mengejutkan, badai semacam ini justru terjadi saat cuaca luar angkasa sangat tenang. Ini adalah kebalikan dari badai geomagnetik tradisional yang membutuhkan aktivitas matahari yang intens. Badai luar angkasa membutuhkan keseimbangan yang tepat antara angin matahari yang rendah dan medan magnet yang mengarah ke utara. Dan meskipun badai ini jarang terjadi, bukan berarti mustahil. Itulah sebabnya ada badai pusaran unik di atas kutub. Ketika para ilmuwan mengamati badai luar angkasa di atas kutub utara, mereka menemukan beberapa kesamaan yang mengejutkan dengan badai di bumi.
Sama seperti badai pada umumnya, badai luar angkasa juga memiliki area pusat di mana plasma tetap tenang. Yang lebih menarik lagi, plasma dalam badai luar angkasa berputar berlawanan arah jarum jam, mirip dengan badai yang mengamuk di belahan bumi utara. Badai luar angkasa juga memiliki beberapa lengan spiral, persis seperti yang bisa Anda lihat pada citra satelit badai di bumi. Selain itu, badai luar angkasa tidak memerlukan angin matahari yang kuat yang biasanya menyebabkan gangguan di atmosfer kita. Tidak, badai ini justru terbentuk saat kondisi tenang, persis seperti badai di bumi yang hanya bisa terbentuk jika angin di atmosfer tidak terlalu mengganggu. Sekarang, meskipun badai luar angkasa berada jauh di atas kita, mereka tetap bisa memengaruhi kehidupan sehari-hari, terutama di bidang komunikasi satelit dan navigasi luar angkasa. Hujan elektron yang disebabkan oleh badai tersebut mengganggu sinyal radio yang melintas di atmosfer bagian atas. Badai ini dapat mengganggu sistem GPS, komunikasi radio, dan sistem radar. Yang lebih parah lagi, gangguan ini juga bisa memengaruhi orbit puing-puing luar angkasa atau sampah antariksa yang memang sudah menjadi masalah bagi pesawat luar angkasa dan satelit di orbit rendah bumi. Hujan elektron dari badai tersebut sedikit memanaskan atmosfer yang menyebabkan hambatan tambahan pada satelit dan berpotensi mengubah orbitnya. Di saat yang sama, dampak badai luar angkasa terhadap bumi tidak sedrastis dan seberbahaya badai yang terjadi di sini. Badai ini sebenarnya tidak menimbulkan risiko kesehatan serius bagi para astronot atau merusak satelit. Namun para peneliti mengatakan bahwa mempelajari badai semacam ini dapat membantu meningkatkan prediksi untuk operasi satelit, terutama untuk penerbangan yang melintasi wilayah kutub. Menariknya, para ilmuwan sebenarnya tidak berniat menemukan badai luar angkasa ketika mereka melihatnya. Penemuan itu benar-benar terjadi secara tidak sengaja. Hal ini terjadi ketika Larry Lyons, seorang fisikawan luar angkasa dari UCLA, dan timnya sedang meneliti data satelit untuk studi lain. Dalam penelitian ini, mereka memperhatikan aliran plasma yang luar biasa kuat di lapisan kutub, wilayah di kutub bumi tempat aurora biasanya tidak muncul. Ketika mereka mengamati lebih dekat, mereka melihat bahwa plasma ini tidak hanya mengalir, tetapi berputar-putar, menciptakan pola melingkar dengan bintik aurora terang di tengahnya. Para peneliti merasa tertarik. Mereka menganalisis lebih dari 300 peristiwa badai luar angkasa berbeda yang terjadi dalam kurun waktu 11 tahun. Badai ini paling sering muncul pada sore hari selama bulan-bulan musim panas. Hal ini membuat para ilmuwan percaya bahwa mungkin ada waktu dan kondisi tertentu yang dapat mendorong terbentuknya fenomena ini. Untungnya, dengan alat dan teknik penelitian baru, para ilmuwan kini dapat mengidentifikasi badai luar angkasa dengan tingkat presisi yang lebih tinggi. Dan baru-baru ini, mereka juga menemukan badai paralel yang terjadi di dekat kutub selatan. Yang paling menarik dari penelitian ini adalah kemungkinannya membantu kita memahami lingkungan luar angkasa bumi dan bagaimana energi matahari memengaruhinya. Ilmuwan seperti Lyons percaya badai luar angkasa mungkin sebenarnya bukan fenomena baru. Mungkin fenomena ini sudah terjadi sejak lama, tetapi tidak ada yang menyadarinya. Para fisikawan plasma luar angkasa menunjukkan bahwa badai luar angkasa mirip dengan fenomena yang pernah diamati orang sebelumnya. Fenomena itu disebut aurora siang hari di lintang tinggi. Namun, pada saat yang sama, badai luar angkasa jauh lebih terang dan memiliki aliran melingkar lebih kuat, sehingga memiliki lengan seperti badai tropis. Memahami badai luar angkasa dapat membantu ilmuwan memprediksinya. Ini sangat berguna untuk merencanakan misi luar angkasa dan membuat satelit lebih andal. Selain itu, dengan mempelajari badai ini, peneliti berharap menciptakan gambaran lebih lengkap tentang bagaimana aurora berperilaku di lintang lebih tinggi. Meskipun badai luar angkasa tampak hanya sebagai rasa ingin tahu ilmiah, mereka dapat memberikan petunjuk penting tentang bagaimana medan magnet dan atmosfer bumi berinteraksi dengan angin matahari. Dan siapa yang tahu, pemahaman ini bahkan mungkin membantu kita menemukan badai serupa di planet lain yang memiliki medan magnet. Hal ini bisa memberikan petunjuk tentang badai magnetik di luar bumi.